Sahabat jejak waktu Muslim, dalam setiap produk yang kita hasilkan, ada nilai yang lebih dari sekadar barang. Ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada amanah yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutu bukanlah sekadar angka di laporan, melainkan wujud dari integritas dan cermin dari niat tulus dalam bekerja. Di dunia UMKM, mutu menjadi kunci keberlanjutan, kepercayaan, dan yang terpenting, keberkahan. Dalam pelatihan kurator UMKM, kita belajar bahwa mutu tidak tercipta karena kebetulan, melainkan karena proses yang terus diperbaiki dengan ilmu, data, dan ketulusan. Manajemen mutu bukan hanya tugas teknis, tetapi sebuah ibadah yang menuntut kejujuran, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Ada satu pesan indah yang selalu saya ingat, quality means doing it right when no one is looking. Mutu sejati adalah ketika kita tetap berbuat benar, meski tidak ada yang melihat. Karena kita sadar, Allah selalu mengawasi setiap langkah kita. Sahabat jejak waktu Muslim, mutu adalah kepercayaan. Kepercayaan pelanggan tidak datang dari promosi besar-besaran, tetapi dari konsistensi kecil yang kita jaga setiap hari. Konsistensi, efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Inilah 4 pilar yang menjadi fondasi keunggulan UMKM. Namun, sebelum kita bisa memperbaiki mutu, kita harus memahami satu hal penting. Masalah tidak bisa diselesaikan tanpa mengenal akarnya. Disinilah peran 7 key tools, 7 alat sederhana yang bisa mengubah kekacauan menjadi kejelasan dan keraguan menjadi keputusan yang terukur. Mari kita jelajahi satu persatu. Alat pertama adalah check sheet. Lembar sederhana ini adalah langkah awal dalam mengumpulkan data. Ia berfungsi untuk mencatat kesalahan, mencatat cacat produk, dan melihat pola yang berulang. Dengan check sheet, kita belajar bahwa memperbaiki mutu dimulai dari mendengarkan fakta, bukan sekadar asumsi. Alat kedua adalah histogram. Histogram menampilkan data dalam bentuk grafik batang. Ini membantu kita melihat sebaran dan variasi mutu, serta menemukan tren yang tersembunyi di balik angka-angka. Dalam dunia produksi, histogram mengajarkan kita kesabaran, bahwa perubahan tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui pemantauan yang terus-menerus. Alat ketiga, Pareto Chart. Inilah alat super untuk menentukan prioritas. Prinsipnya, 80% masalah biasanya berasal dari 20% penyebab utama. Maka, fokuslah pada yang paling berdampak. Dalam hidup pun, begitu bukan? Perbaiki hal kecil yang paling berpengaruh, dan keberhasilan besar akan mengikuti. Contohnya sederhana, di sebuah UMKM sambal, dari 100 keluhan pelanggan, 40% berasal dari tutup botol yang longgar dan 30% dari botol bocor. Pareto Chart menuntun kita untuk fokus memperbaiki masalah tutup dan kebocoran terlebih dahulu. Alat keempat adalah fishbone diagram, atau yang sering disebut diagram tulang ikan. Alat ini membantu kita mencari akar penyebab masalah, bukan hanya gejala di permukaannya. Lihatlah tulangnya. Ada manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Setiap cabang adalah potensi penyebab, dan setiap penyebab bisa diperbaiki. Fishbone diagram mengajarkan kerendahan hati, bahwa kesalahan tidak selalu karena orang lain. Kadang karena sistem, kadang karena alat, kadang karena diri kita sendiri yang belum cukup belajar. Alat kelima, scatter diagram. Diagram ini menunjukkan hubungan antara dua variabel. Misalnya, antara suhu oven dengan warna kue. Ketika suhu terlalu tinggi, warna kue menjadi terlalu gelap. Ketika suhu pas, hasilnya sempurna. Scatter diagram mengingatkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci kualitas, sebagaimana keseimbangan adalah kunci kehidupan.
Alat keenam adalah control chart. Inilah alat untuk menjaga kestabilan proses. Ia menunjukkan garis tengah, batas atas, dan batas bawah, menandai kapan proses berjalan normal dan kapan perlu diperbaiki. Control chart mengajarkan kesadaran diri bahwa dalam hidup, kita pun punya batas atas dan batas bawah. Kita harus tahu kapan harus memperbaiki diri dan kapan harus berhenti agar tidak melampaui takaran yang seharusnya. Dan alat ketujuh adalah flowchart. Inilah peta dari proses kerja kita. Flowchart menggambarkan langkah demi langkah dari bahan mentah hingga produk jadi, dan menunjukkan di mana titik-titik kendali mutu harus dijaga. Dalam produksi keripik misalnya, dari persiapan bahan, penggorengan, pendinginan, hingga pengemasan. Flowchart menuntun kita agar tidak melupakan satu langkah pun dalam menjaga kesempurnaan hasil kerja. Sahabat jejak waktu Muslim, 7 alat ini bukan hanya alat analisis, tetapi jalan menuju perbaikan berkelanjutan. Sebagaimana dalam ajaran Islam, kita mengenal siklus muhasabah diri. Dalam manajemen mutu, kita mengenal siklus PDCA plan, do, check, act, plan, merencanakan perbaikan. Do, menjalankan rencana dengan sabar dan teliti. Check, mengevaluasi hasil. Dan act, menerapkan perbaikan untuk menjadi standar baru. PDCA adalah bentuk zikir dalam dunia kerja. Mengulang perbaikan tanpa bosan, sebagaimana kita mengulang salat untuk menyucikan hati setiap hari. Sebagai kurator UMKM, peran kita bukan hanya mendampingi, tetapi juga menjadi pendorong budaya perbaikan. Kita bukanlah pengontrol, melainkan fasilitator perubahan. Kita tidak hanya membawa teori, tetapi membawa semangat untuk belajar, mendengar, dan menuntun dengan kasih. Menjadi kurator mutu berarti menjadi sahabat bagi pelaku usaha kecil, menyemangati mereka ketika gagal, mendampingi mereka ketika bingung, dan bersyukur bersama mereka ketika berhasil. Tentu, perjalanan menjaga mutu tidak selalu mudah. Banyak tantangan yang menghadang. Sebagian UMKM belum terbiasa menggunakan data. Sebagian enggan berubah karena merasa cara lama sudah cukup. Sebagian lagi kesulitan karena keterbatasan alat ukur. Disinilah kita diuji. Apakah kita sabar? Apakah kita tetap istiqomah menebar manfaat meski perubahan berjalan lambat? Ingatlah, setiap perbaikan kecil yang lahir dari ketulusan akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang besar. Ada beberapa kiat agar kita berhasil menjadi kurator mutu yang membawa keberkahan. Pertama, dengarkan sebelum memberi solusi. Kedua, libatkan pemilik dan pekerja dalam setiap proses. Ketiga, dokumentasikan setiap kemajuan. Dan yang terpenting, rayakan setiap perbaikan sekecil apapun, karena keberhasilan besar adalah kumpulan dari keberhasilan kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Sahabat jejak waktu Muslim, ketika kita menjaga mutu, sesungguhnya kita sedang menjaga amanah. Ketika kita memperbaiki proses, kita sedang memperbaiki diri. Dan ketika kita meningkatkan kualitas produk, kita sedang memuliakan rezeki yang Allah titipkan. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Mutu adalah cermin dari amal terbaik itu. Ia bukan sekadar tentang produk yang sempurna, tetapi tentang manusia yang berjuang untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Maka, marilah kita jaga mutu dengan iman. Kita perbaiki proses dengan ilmu, dan kita rawat semangat kerja dengan doa. Karena ketika tangan bekerja dengan ikhlas dan hati bekerja dengan iman, setiap hasil kerja akan berubah menjadi keberkahan yang tak terukur. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi usaha kita semua.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.